Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang serta bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dijadikan hamba Allah yang selalu menegakkan kebenaran, selalu istiqomah dalam kebaikan. Dan saya berdoa semoga kita semua diberikan keikhlasan dalam menjalankan kehidupan dunia ini dan beramal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memiliki anak yang soleh itu adalah impian semua orang tua. Karena kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita memiliki anak yang soleh. Bahkan sebelum di akhirat, memiliki anak yang soleh bisa dirasakan oleh orang tua ketika di dunia. Jangankan ya dalam urusan akhirat, urusan dunia, kita bisa rasakan anak yang soleh itu adalah anak yang berprestasi dalam agama di hadapan Allah, bukan hadapan manusia. Anak yang berprestasi hadapan Allah, mendapat penilaian dari Allah yang luar biasa, itu adalah anak yang soleh. Jangankan di akhirat, orang tua akan merasakan kenikmatan bagaimana mendapatkan anak yang soleh semasa hidupnya di dunia dan di akhirat. Kita bayangkan saja ikhwan fillah, ketika kita memiliki anak yang mempunyai peringkat yang tinggi, ranking yang tinggi di sekolah, yang mana dipanggil ke panggung karena mendapatkan juara ini, Masya Allah, bangganya luar biasa orang tuanya. Sampai dipoto, kemudian diupdatekan, saking bangganya, diceritakan sama teman-temannya, sama orang tua diceritakan, sama rekan-rekannya. Karena apa? Saking bangga-bangganya. Nah, begitupun kita ketika memiliki anak yang soleh, kita akan bangga. Kemudian akan mendapatkan jaminan dari Allah ketika kita memiliki anak yang soleh, akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Bahkan diantaranya amal yang tidak putus itu ketika seseorang memiliki anak yang soleh. Ketika orang tuanya meninggal, kemudian di dunia masih ada anaknya yang selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan, norma-norma dalam agama, maka kebaikan itu akan sampai kepada orang tuanya. Maka menjadikan anak yang soleh itu sangatlah sulit ketika kita tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang soleh, anak yang soleh akan diberikan keselamatan, kesejahteraan. Satu dalam surah Maryam, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya wa salamun 'alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Orang yang soleh, anak yang soleh, Allah akan berikan keselamatan, kesejahteraan ketika dia dilahirkan, yaitu hidup di dunia. Wa yauma yamutu, ketika dia meninggal di alam barzah. Wa yauma yub'atsu hayya, ketika dia hidup di akhirat. Nah, begitupun yang dirasakan oleh anaknya itu akan dirasakan oleh orang tua. Maka ikhwan fillah, untuk menjadikan anak kita soleh, kita ajak anak itu kepada kebaikan-kebaikan. Kalau kita mengaji, bawa anak kita untuk pergi mengaji. Kalau kita ke masjid, bawa anak kita untuk ke masjid. Meskipun anak itu main di masjid, main di pengajian, tetapi anak itu akan menjadi anak yang soleh ketika anak itu dikenalkan dalam kebaikan. Nah, ketika kita menginginkan anak yang soleh, bukan sekedar upaya, tetapi harus berdoa. Bahkan ditambah dengan amalan-amalan. Di antaranya kan anak itu bervariasi. Ada yang bandel, ada yang
yang soleh, ada orang yang anak yang super aktif, bahkan ada anak yang saking bandel-bandelnya sehingga merasa jengkel orang tua. Ingat, ketika kita merasa jengkel, maka jangan lakukan kekerasan. Kita berdoa kepada Allah, berupaya. Nah, saya akan berikan amalan ketika anak kita yang bandel pengen anak yang soleh, itu tergantung orang tuanya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak yang soleh itu adalah tergantung kepada ibunya. Mau di Yahudikan, Nasranikan, mau di agama seperti apapun, itu tergantung orang tuanya. Yang intinya anak itu tergantung didikan orang tuanya, akhlak orang tuanya, bagaimana orang tuanya mendidik anak itu. Nah, di sini saya akan berikan amalan dengan surah Al-Fatihah. Nah, ada kaifiat cara membacakan surah Al-Fatihah. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah ini dikhususkan kepada anak kita, maka insya Allah anak kita akan robah. Yang tadi bandel, insya Allah tidak akan bandel. Insya Allah akan menjadi anak yang soleh. Karena apa, ikhwan fillah? Karena Al-Fatihah itu adalah surah yang istimewa. Kenapa bisa dikatakan istimewa? Sehingga ayat pertama juga bismillah. Bismillah itu mengandung arti dari segala. Bismillah dengan menyebut nama Allah, kita memulai sesuatu, apapun sesuatunya. Bahkan keutamaan bismillah itu, orang yang memulai satu pekerjaan kemudian dia lupa tidak membaca bismillah, maka pekerjaan itu tidak sempurna. Sehingga ayat pertama ada keutamaannya, ayat kedua ada keutamaannya, ayat ketiga ada keutamaannya, ayat keempat ada keutamaannya, ayat kelima sampai ayat ketujuh banyak keutamaan. Maka sangatlah dahsyat surah Al-Fatihah ini. Bahkan surah Al-Fatihah itu dijadikan syarat, dijadikan rukun di dalam sholat. Sehingga la sholata illa bi fatihatil kitab, tidak sah sholatnya ketika seorang tidak membaca Fatihatul Kitab. Sehingga namanya surah Al-Fatihah bukan hanya Al-Fatihah, tetapi dijelaskan di dalam tafsir Sawi ada 20 nama. Di antaranya Fatihatul Kitab, di antaranya lagi Ummul Quran, di antaranya lagi Suratul Kanzi, di antaranya lagi Suratul Kafiyah, Suratul Wafiyah, banyak. Sab'ul Masani, banyak lagi Suratul Ruqyah, Suratul Hamdi wa Suratul Sukri, Suratul Du'a. Karena orang yang berdoa kemudian diawali atau diakhiri dengan Al-Fatihah, doa itu akan termakbul. Nah, ikhwan fillah, cara supaya anak kita soleh, kita doakan, kita tawasul dengan surah Al-Fatihah, minta kepada Allah. Caranya kita bacakan surah Al-Fatihah, dihadiahkan untuk anak kita yang masih ada. Caranya bismillahirrahmanirrahim, ila hadrati wal jasadi war ruhi. Siapa nama anak kita? Kita sebutkan. Bihaqqi suratil Fatihah, bihaqqi suratil Fatihah, bihaqqi suratil Fatihah. 3 kali baca Al-Fatihah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah caranya supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Dengan cara seperti itu, kita ulangi baca yang saya tadi berikan, baca setelah sholat 7 kali surah Al-Fatihah dengan cara yang seperti tadi. Ila hadrati ruhi wal jasadi. Siapa? Sebutkan nama anaknya. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah amalan Al-Fatihah. Cara supaya anak kita menjadi soleh, kita kirim Al-Fatihah, reaksinya kita bisa lihat. Setiap hari kita bacakan seperti itu. Setelah sholat kita bacakan seperti itu. Setiap kita sholat tahajud, sholat fardu, kita bacakan seperti itu. Kemudian kita pandang anak kita minta kepada Allah, ya Allah, anakku ini semoga Engkau rubah hatinya menjadi hati yang bersih, hatinya yang baik, akhlaknya yang baik, seperti akhlak-akhlak para salafus salihin, akhlak para nabi. Ya Allah, aku bertawassul dengan surah Al-Fatihah, baca Fatihah lagi. Kemudian kita berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Nah, itulah ikhwan fillah amalannya ketika kita memberikan membaca surah Al-Fatihah kepada anak, maka reaksinya bisa kita lihat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.